Ya, selamat datang kepada Bapak Ibu serta dengan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pada tengah hari ini. Karena Tuhan itu sangat baik memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bersama kembali di dalam kebaktian ini pada tengah hari ini. Salam sejahtera buat bagi kita semua. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Buat bagi Anda yang di luar sana masih ada di dalam online kita, di dalam YouTube, baik di dalam Facebook. Dan marilah kita bersama-sama mengikuti kebaktian kita pada saat ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilmuwan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan sayangnya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, berikan sorakan bagi Allah kita. Allahku dahsyat, Allahku berkuasa, Allah memberi kemenangan bagi setiap hamba yang percaya kepadanya. Dan dengan itu, kita telah diberikan kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Berikan tepukan yang gemuruh bagi Tuhan, bersuka baginya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama dengan keras lagi. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Pakai kuasa dari Raja mulia. Katakan bila Allah ada bersamaku, nyatakan
Katakan bila ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Dia ada, siapa lawan kita? Karena Allah kita berkuasa. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Allah kita. Dialah Raja di atas segala raja yang memberikan kemenangan. Hari ini, mari kita dengan kuat dan lebih tegas lagi, kita serukan begini. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Allah kita, sebab Dia Raja di atas segala raja. Terpujilah Dia, Engkau Raja segala raja. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan semuanya hanya bagi Allahku yang berdahsyat, Allahku yang berkuasa, yang tetap bersama-sama kami, menjaga kami di setiap detik apa sekalipun yang kami alami. Makanya Tuhan, pada hari ini kami juga mau mengembalikan segala sesuatu dan sentiasa berharap padamu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dan sampai akhir hidup, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai
janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa kami di surga, terima kasih atas pelayanan ini ya Tuhan. Dan kami percaya biar kiranya semua itu berbau harum di hadapan-Mu. Yang penat lelah yang datang padamu di dalam pergumulan kami, di dalam keputusasaan kami, Engkau setia bersama-sama kami, menjamah kami, memberikan kami kekuatan untuk tetap bertahan di dalam. Kami percaya iman kami terus dikuatkan, diteguhkan selagi kami terus mengikutimu dan melayanimu sampai akhirnya, sampai kami terima mahkota kehidupan. Inilah kami yang sedia melayani-Mu. Lawatilah kami di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Doa hari ini sama-sama. Bapa segala bangsa, yang memberi anakmu yang tunggal untuk mengambil rupa seorang hamba dan taat setia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berilah kami pikiran yang sama dengan pikiran dalam Yesus Kristus, supaya dengan mengambil bagian dalam kerendahannya, kami akan bersama-sama dengan di dalam kemuliaannya, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil daripada Filipi 1 ayat 27 hingga 30. Filipi 1 ayat 27 hingga 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentangku. Inilah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 24 ayat 1 hingga 14. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius 24 ayat 1 hingga 14. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semua itu? Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab
banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di syurga, kami syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus semua akan terus memberi pemahaman kepada kami Tuhan, untuk mendengar, menerima dan juga mempraktikkan firman-Mu. Biarlah waktu ini walaupun kami mendengar tentang hari kiamat, biarlah semuanya ia tidak akan menakutkan, tapi menyediakan kami untuk menghadapinya. Serahkan semua ini Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Dulu waktu di pengakap kami dilatih untuk bersiap sedia. Jadi dia tidak boleh macam pergi hotel begitu. Kalau sampai singgah di ataupun waktu ke tapak perkhemahan, kami tidak ataupun dilarang sama sekali untuk macam di hotel lah, kamu keluarkan kau punya sikat, keluarkan air dryer, itu semua ini. Kalau saya rasa perempuan lagi banyak ya. Kalau laki itu saja ya. Kalau perempuan tu inilah kosmetik lah, inilah, ini lipstick lah, apa stick pun ada lah. Kami dilarang buat semua tu. Walaupun saya perempuan tidak payah pakai lipstick, tapi kami tidak bukan didorong, diharang untuk membiarkan banyak barang di tempat-tempat tapak perkhemahan, terutama kalau dia dekat kepada sungai. Sebab bila-bila saja air pasang, kalau banjir, sungai itu kalau banjir, dia akan kena tapak perkhemahan kita. Jadi kami dilatih untuk mendengar juga suara. Apapun kalau kau dengar suaranya, begitu kau tahu sudah banjir datang sudah. Kita tidak boleh ada mesyuarat dulu, ataupun tengok dulu, ataupun apa itu? Kami mau langsung naik dari sungai. Apa yang kau sedang melakukan? Kau masakkah? Kau sedang buang air besarkah? Apa yang kau buat? Kau terpaksa hentikan dan keluar dari sungai itu. Jauh dari sungai itu. Dia ada satu tapak, ada satu karisan di mana kita tahu di mana tempat itu adalah selamat waktu kalau banjir terjadi. Ada satu kali waktu kami berada di sungai, dan begitu macam biasalah, waktunya berenang, main, kami mandi. Kau tahu lah kalau semua laki sama-sama kan, ada yang tak peduli tu, dia telanjang terus. Kawanku telanjang terus, jangan ada kain langsung ya. Dia mandi, dia syok-syok, dia mandi. Sekali kami tiba-tiba matahari masih macam beginilah. Dah ada tanda-tanda langsung tentang banjir. Tiba-tiba kami dengar, wih, seperti yang diajar tu. Langsung kami keluar dari sungai. Kawanku itu, dia sangat taat kepada apakah ajaran daripada pemimpin. Dia keluar dari sungai. Seluruhnya dalam dan luar tu semua masih di sungai itu. Dia keluar sampai di sungai, dia berdiri sana. Dia bilang, selamat dia. Kami tengok, selamat juga kau. Tapi syukur kalau dia singgah sana untuk cari
seluarga baju habis. Waktu kami sampai ke titik tinggi itu, waktu kami sudah selamat, itu sungainya berbelok-belok begitu Pak. Langsung kami nampak balok pokok yang besar. Bukan yang begini, yang besar. Dia hanyut. Saya bayangkan kalau kawanku masih di sana untuk cari dia punya seluar tu habis. Itu kebumian sudah. Confirm. Jadi kita harus belajar dalam hidup kita apa yang dijanjikan oleh Yesus di sini Matius 24, ia pasti akan terjadi. Seperti ayat yang terbaca tadi, mesti berlaku. Tidak boleh kita elakkan apa yang dikatakan di sana. Ada peperangan, ada keburukan, ada penderitaan, ada penganiayaan dan sebagainya. Tak boleh, kita tidak boleh elakkan. Tapi mau tahu caranya untuk menghadapi penderitaan itu. Amin. Ya. Jadi inilah Matius pasal 24. Di fasa ini, mulanya dengan murid-murid Yesus cuma tunjuk kepada Yesus. Tengok. Betapa hebat, dahsyat baik Allah ini. Ia memang luar biasa. Dikatakan di sana batu-batu itu kan, sekarang pun di temboknya batu yang sama dipakai untuk membina di baik Allah itu. Temboknya ada yang batu saya kira sudah mungkin lebih besar daripada setengah gereja ini. Panjangnya satu batu, bukannya tambah-tambah begitu. Kau boleh bayangkan tu batu yang dikirim untuk membina bait Allah. Hanya dia punya tiang-tiang itu beratus-ratus tiang di sana. Luar biasa bait Allah. Tapi ya Yesus waktu dia cakap itu, Yesus katakan kepada mereka, apa yang kau lihat tu semua akan hilang, akan musnah. Jadi pagi mereka lepas mendengar ini, mereka tanya Yesus di ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya dan cakap sendiri dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia? Mereka tidak tanya, bilakah bait Allah ini akan musnah? Bilakah ini akan terjadi? Mereka tanya apa? Hari kiamat. Bilakah semua ini terakhir? Bagi mereka, kalau bait Allah sudah musnah, itu hari kiamat. Mereka paling sedih waktu mereka dibuang negeri ke Babel. Mereka sedih bukannya sebab kampung halaman mereka hilang. Bukan sebab taman anggur mereka hilang. Bukan sebab wang mereka ataupun apa sahaja harta mereka hilang, dirampas. Bukannya ternakan mereka mati, dibunuh. Tapi adalah bait Allah sudah musnah. Di waktu mereka kembali dari Babel, lepas 70 tahun, mereka kembali ke sana buat apa dulu? Bait Allah dulu. Di Pukul Hagai kau nampak, mereka bina bait Allah dulu. Siapkan tempat sembahyang dulu. Lepas tu Nehemia pulang, baru dia pindahkan tembok. Bait Allah sangat penting untuk orang Yahudi. Sampai hari ini juga, kita lihat di Yerusalem ada yang tembok menangis tu, yang di mana mereka berdoa. Salah satu doa yang mereka lakukan adalah kembalikan bait Allah itu. Sekarang tidak ada bait Allah, ada satu masjid yang hebat di sana. Itu tempat masjid itu orang bilang kalau kau mau naik haji boleh pergi sana tu. Itu Mekah yang kedua. Tapi jarang orang pergi Yerusalem naik haji bah. Okay, kau tanya kawan, mana kau naik haji? Yerusalem. Lain pula. Kau pergi Yerusalem naik haji. Okay? Tapi tempat itu luar biasa. Tapi bukan bait Allah, masjid. Okay? Jadi orang Yahudi berdoa supaya Tuhan akan kembalikan tapak itu. Sekarang tapak itu milik orang Muslim. Okay? Walaupun di Yerusalem, dia miliknya orang Muslim. Dia mau kembalikan itu. Kembalikan tapak itu, kembalikan bait Allah itu. Jadi itulah mereka lihat kesedihan mereka itu. Mereka tanya, bilakah ini akan terjadi? Yesus jarang untuk mengajar tentang hari kiamat. Jarang tuh. Tapi kalau kau tanya, aku jawab. Dan Yesus menjawab mereka tanda-tanda yang akan terjadi. Tapi dia sentiasa dia mulakan dengan
waspadalah. Hari ini kita mau lihat dua perkara. Bukannya kita cuba untuk mengelakkan penderitaan ini. Sebab apa yang akan terjadi, apa yang dijanjikan, dinubuatkan, pasti akan terjadi. Hanya bila sahaja. Dan betapa serius, parah kejadian itu. Waktu terjadi, inilah dua perkara yang harus kita lakukan. Pertama adalah waspadalah. Kau pernah nampak tanda ini kan? Okay. Kalau tanda ini simpan maksudnya tempat itu tempat licin. Kalau dia lapkah, dia licin. Orang yang tidak waspada, dia lewat, dia nampak kuning, dia masih dan jatuh, dia salahkan orang lain. Sudah tanda di sana, suruh kau bawa waspada. Attention, dia bilang. Take heed. Waspadalah, perhatikan. Tapi kalau kita ini masih sudah dikasih tahu, masih kita jalan dan tidak perhatikan, kita jatuh, jangan salahkan siapa. Okey? Jadi waspadalah. Apa yang akan terjadi di sini? Yesus katakan adanya, Yesus jawab kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Waspadalah. Jadi ada 6 perkara yang saya tidak akan jelaskan dengan terlalu lanjut. Sebab kalau mau cakap lama tu. Tapi ada 6 perkara yang saya boleh kategorikan bahwa Yesus mengatakan 6 perkara ini akan terjadi. Pertama, penipuan agama. Ayat 4 hingga 5. Kita boleh lihat di sana Yesus katakan waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini penipuan agama. Mereka akan datang untuk mengatakan kepada kita bahwa ya Yesus betul, Yesus benar. Tapi ada juga saya punya yang pengasas. Pengasas saya mengatakan dia terima visi yang baru. Ada kan? Okay. Kebelakangan ini ada satu kumpulan orang Korea, dia Sionjiga. Dia mengatakan tentang misi, tentang hari kiamat. Dia mengatakan bahwa ya betul, Yesus betul. Tapi ada juga sekarang ini pengasas ini. Yesus yang datang tu sudah meninggal, sudah mati. Sekarang yang baru tu orang perempuan tu, seorang perempuan tu. Okey. Maksudnya Kristus sekarang bukan laki-laki sudah, perempuan sudah. Jadi kalau cuba mendebat, mereka apa salahnya? Sebab Yesus mengatakan bahwa lepas kebangkitan tidak ada laki perempuan tu. Semua macam malaikat. Betul juga. Ini penipuan agama. Dia cuba memakai sesuatu yang dari Alkitab, tapi dia membuat kamu macam betul juga. Itulah Yehova, saksi Yehova dan juga Mormon. Dia datang sengaja mencari Kristen yang kurang mantap tentang Alkitab. Dia akan tunjuk, kan Alkitab mengatakan ini, betul juga. Dan kita akan terjatuh dalam penipuan itu. Ataupun hari ini kita panggil scam. Baru-baru ini saya terima telefon 011, dah tahu apa, nanti 5656. Dari mana ni? Saya ambil lah. Mana tahu anggota yang telefon kan? Ambil, dia bilang, ini bank. Aku tidak pernah injak kakiku masuk bank itu. Tak pernah. Aku pun dia ada apa-apa urusan dengan bank itu. Bukannya bank dari gereja, bukan banknya dari diosis. Nada, langsung tak ada kaitan dan ada hubungan langsung. Ya, Mister, dia pun dia tahu nama aku. Kau telefon saya, kau harus tahu nama aku, bah. Kau dari bank kan, kau harus tahu nama aku. Okay? Dia bilang, kau punya kredit card ada masalah. Sekarang kalau boleh, kita membetulkan ini supaya dia tidak akan menjadi satu, macam susah lah. Jadi kita maukan informasi daripada kamu. Ini scan betul. Kalau dari bank kau tahu sudah namaku. Kau tahu sebab kau ada nombor telefonku kan. Dia telefon, dia cakap, dia bilang okey, kita maukan namamu. Aku bilang okey, namaku Pastor. Ya Pastor, ya Pastor. Macam itu Pastor. Dia tahu sudah, dia kenal sudah. Aku ya. Dia yang tutup telefonku. Aku telefon balik. Nombor yang anda dah tidak dalam hubungan, tidak dalam perkhidmatan. Apa? Jangan kita ditipu.
Kalau kita ni kurang mantap secara Alkitabiah, itulah yang kita sentiasa mendengar ada orang terjatuh dalam penipuan agama ini. Kalau kita mantap daripada Alkitab dan kita sentiasa berada dalam Tuhan, kita boleh tahu tu. Seperti di 1 Yohanes pasal 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Ya, satu perkara yang kita sentiasa lakukan waktu kita mengusir roh jahat, kita mau cek dulu. Orang bilang, malah tahu dia mungkin sakit, dia macam kelihatan kerasukan. Ya, dia sakitkah, kejang otot kah, apakah? Kami sentiasa disuruh untuk lakukan satu perkara, adalah suruh dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau roh jahat, dia tidak akan mengaku ini. Dia tidak akan mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau kau buat begitu, langsung dia akan teriak lagi. Kau tahu sudah, itu adalah roh jahat. Okey? Ya. Jadi inilah kita periksa dulu. Kita boleh lihat adakah ini dari nabi palsu ataupun ada yang dari Allah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimana juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu mukdak, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi jangan biarkan dirimu. Tidak ada orang dapat menyesatkan kita kalau kita sendiri membiarkan kita disesatkan. Cantonese, bahasa Cantonese ada satu peribahasa, dia bilang kerbau kalau tidak mau minum, kau tidak boleh tekan kepalanya. Siapa pulang rumah ada kerbau? Hari itu kita bincang kerbau, lembu dan sapi. Apa bezanya? Kerbau ada tanduk, lembu kuning, sapi boleh makan. Nak tahu lah ya. Ya, itulah. Saya pakai kerbau je lah. Kau bilang, dia itu peribahasa katakan kalau kerbau tidak mau minum air, kau tidak boleh tekan kepalanya. Siapa punya rumah ada kerbau, pergi cuba petang ni. Kalau dia tidak minum air, kau cuba tekan kepalanya. Kalau betul kan, kasih tahu saya. Kalau salah, kasih tahu saya juga. Tapi itu orang Cantonese yang percaya. Maksudnya, peribahasa itu adalah kita yang dibiarkan. Kita membiarkan diri untuk disesatkan. Sebab kita sendiri ada keinginannya sudah. Ya, itulah senang bagi orang yang senang disesatkan adalah memang ada niat, ada keinginan sudah di dalamnya. Jadi berhati-hati, waspadalah. Jangan biar kita sendiri ditipu secara daripada agama. Okey? Yang kedua kita boleh lihat ada peperangan. Ada yang sudah terjadi, ada juga kabar-kabar peperangan. Kita sudah dengar kan? Banyak peperangan. Yang sekarang satu masih berperang. Negara-negara di Timur Tengah sentiasa berperang. Di Yerusalem juga sama Palestin. Tengoklah mood mereka tu yang berperang tu. Okey. Jadi peperangan tu pasti akan terjadi, dan sudah pun kita lihat sedang, dan mungkin masih lagi ada yang baru lagi. Keburuan bukan pertama, hanya mau lihat yang manakah paling parah. Saya rasa di KK belum lagi ada keburuan ya. Kita masih banyak makan tu. Keluar di pagar, petik boleh makan sudah. Itu pun dulu saya pernah makan tu yang apa, kangkung dari longkang. Makan tu. Kau cuci-cuci dah ada bau longkang sudah. So waktu kami kemah mana ada sayur, nampak kangkung, wih. Makanan tu. Ambil dari longkang makan. Itu patang apa? Patang pisang. Dipanggil apa ya? Yang patang bukan jantungnya, itu patang pisang tu makan. Orang bilang itu kasih babi. Kalau kau dah makan, makan.
Tidak pun lagi ada kepururan, tapi kalau kita lihat di seluruh dunia, memang terjadi banyak kepururan yang terjadi. Orang sebab ada bencana kah, adapun ada makan kah, atas peperangan kah, kematian, ada gempa bumi, ada kelaparan, itu kepururan sudah ya. Ada gempa bumi, ini pasti ada banyak kematian. Setiap kali ada bencana, gempa bumi, tsunami, semua ni ramai yang mati. Pengorbanan ini yang sebab orang dibunuh dan dibenci atas nama Tuhan Yesus. Itu maksudnya bukan mati syahid, pengorbanan ya. Mati demi nama Yesus. Ada saya dengar satu kesaksian seorang pastor India yang dia terima Yesus, lepas tu dia terima visi, dia mau jadi misionaris untuk menjangkau suku-sukunya. Dia sampai ke kampung itu, orang tidak suka, bukan tidak suka dia, mereka tidak suka Kristus, tidak suka Kristen. Jadi dia dicabar dan ditakutkan bahwa dia harus tinggalkan tempat itu. Kalau tidak, mereka akan bunuh keluarganya. Dia tetap, sebab ini panggilan Tuhan. Besok dia buka pintu, kepala anaknya, anak perempuannya dipancung dan kantung di pintu. Adakah dia larikan diri? Tidak, dia tetap melakukan misinya. Sebab dia tahu pengorbanan harus terjadi. Kalau kita korban demi nama Tuhan Yesus, saya rasa berbaloi. Amin. Nah, kekacauan di seluruh dunia, kita boleh lihat di ayat 10 hingga 13. Banyak kucak kacir. Kalau lihat sistem dunia ini, kadang kalau lihat tu aneh, adapun tidak masuk akal. Kenapa ini terjadi? Dah lama tu akan sampai Malaysia sudah. Malaysia ni masih bagus, masih sistematik. Walaupun orang bilang MAS, mana ada sistem, tapi tetap okey. Malaysia kalau kau melancung ke tempat-tempat yang lain, Malaysia dianggap sangat bagus sudah. Tapi ia akan sampai satu harinya di mana semua ini akan hilang. Di mana dia akan digantikan dengan kematian, berkorbanan, kekacauan, keburukan, kepeperangan dan juga penipuan. Jangan takut, hanya berwaspadalah. Dan waktu yang terjadi seperti tanda itu, berwaspadalah. Kita hanya mau tahu bagaimana menghadapinya. Amin. Jadi inilah Yesus mengatakan kedua, bertahan. Di ayatnya 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Sampai bila? Sampai akhir. Orang yang bertahan sampai akhir akan menerima apa? Selamat. Ini ada satu destinasi, di mana selamat itu adalah titik akhir, titik penamat. Kita ni semua ni masih lari. Siapa yang tidak melari itu, dia sudah siap untuk masuk surga. Waktu saya melawati ibu-ibu yang ataupun bapa-bapa yang telah tua, mereka bilang, ya benar-benar saya ini tak berguna sudah. Aku mau mati sudah. Aku bilang, kau belum mati lagi. Tapi walaupun dia mati, saya tidak berguna. Dia bilang, tak. Selagi kau masih hidup, kau masih berguna tu. Aku bilang, apa yang saya boleh buat? Kau tengok anak muda-muda tu, menari aku tak pandai, tapering. Menari mungkin sakit jantung nanti. Pimpin lagu tak boleh, biut sumbangnya. Main musik terlalu lambat. Lewat sudah mau belajar. Apa yang saya boleh lakukan? Saya bilang berdoa. Menjadi pendoa syafaat. Berdoa untuk keluarga kamu. Berdoa untuk saya. Berdoa untuk gereja. Selagi Tuhan tidak memanggil dan kita ini masih hidup, kita ada kerjanya. Amin. Jadi itulah di sini. Sebelum kita sampai ke titik akhir itu, kita ini masih melakukan dan melarilah dalam perjalanan ini. Tapi apa yang terjadi di sini adalah kamu harus bertahan. Ini bertahan juga bermaksud taat. Ada Yesus pernah katakan, siapa yang taat sampai mati, dia akan diselamatkan. Jadi ini taat sampai mati, maksudnya kita tidak akan beralih
ataupun sesat daripada perjalanan ini. Walau bagaimana penderitaan yang terjadi, kita masih bertahan. Okey? Jangan sekali-sekala sebab adanya satu penakutan begitu, diugut, kita bilang okey, saya boleh mengingkari Yesus. Saya dengar ini yang terjadi di Singapura, sekumpulan anak muda, mereka ikut kemah muda-mudi. Kau tahu lah kemah muda-mudi itu sentiasa berakhir dengan orang bilang semangatnya tinggi. Ada yang menjawab panggilan Tuhan, ada yang bilang saya melayani Tuhan, ada yang bilang saya okey, ini yang saya akan berubah, saya akan menjadi taat kepada Tuhan, aku akan menjadi teladan dan sebagainya lah. Wah, hebat. Didoakan, dilepaskan, disembuhkan, apa sajalah kau bilang dalam kebaktian kebangunan itu. Malam terakhir itu pastor membawa mereka ke pantai untuk ada perayaan, bukannya di church, di pantai. Jadi kan mereka di pantai ada banggang-banggang, makan sayap dan sebagainya. Tiba-tiba ada perahu datang, 3 perahu datang yang pakai topeng, ambil parang begitu. Mereka takut sudah, tak boleh lari. Dan mereka ditangkap, diikat. Dan semuanya disuruh lutut di sana dengan parang itu. Kalau kau mengaku bahwa kau Kristen, aku bunuh kau. Kalau kau mengingkari Yesus, kau selamat. Daripada yang 3 hari itu aku melayani Tuhan, oh aku mengasihi Tuhan, aku cinta kepadamu Tuhan, tidak ada yang lain, aku jawab apa. Ramai di antara mereka mengingkari Yesus. Tidak, aku ke sini untuk barbecue saja, bah. Aku bukan Kristen. Hanya beberapa orang saja yang mengaku mereka siap untuk mati sudah, bahwa mereka ini Kristen. Waktu saya berada di sekolah, walaupun baru mengikut kelas bimbingan dan menjadi Kristen tidak lama, di gereja lah secara resmi. Saya percaya Yesus 87, tapi 91 baru masuk ke gereja. Dan waktu itu juga di mana saya tingkatan 4 ada orientasi kan? Orientasi alasannya bilang mau kenakan sekolah kepada kami. Nah, sama macam bohong. Kami sudah di sana 3 tahun, tidak perlu kau kasih kenakan lah. Saya tahu di mana tanda, di mana kantin. Tapi alasannya untuk mereka membuli kita lah, membuli kami. Dan ada satu kali kami disuruh berdiri lama dan tidak diberi makan. Kami berdiri di sana, tidak boleh bergerak, tidak boleh berdiri saja. Ada yang mau pingsan sudah, letih, dan mereka datang membisik, dan kalau kamu ikut Islam, kami akan izinkan kamu duduk. Mereka mencoba. Daripada seluruh tingkat 4 Brahma itu, 6 siap Kristen. Saya salah satunya. Kami tidak merancang, tapi waktu itu kami berdiri dan bertahan. Kami dia mau duduk. Sampai dia mengugut, nah kalau kau tidak mau, nanti kau tak ada peluang tu masuk untuk belajar di sini. Sudahlah, aku tak mau. Kalau saya tidak mau, saya pergi sekolah lain. Paling-paling saya boleh masuk sekolah swasta, tapi aku tidak akan duduk dengan mengaku saya masuk Islam. Pagi-pagi itu di asrama cuma memuktakan kami. Sembahyang, mesti mau ikut sembahyang. Sudahlah, kau mau buang saya, buanglah. Aku dia akan sembahyang kau punya sebab saya percaya Yesus saja. Saya bertahan. Dan waktu itu kami berdiri sampai habis. Lepas orientasi, mereka ni datang, dan mereka minta maaf lah secara umum sebab mereka bully kami, buat kami begitu dan sebagainya. Dan mereka datang cakap dengan 6 kami, dan kamu telah dicalonkan untuk menjadi pengawas. Sebab sikap kamu berdiri teguh, berpegang dan bertahan atas apa yang kamu percaya. Ya, lepas tu kami jadi pengawas sudah. Okey? Jadi jangan kita sekali-sekala sebab ada satu kebaikan
ataupun satu ugutan, ataupun terpaksalah. Kenan apa boleh buat? Kalau saya tidak buat, nanti siapa yang biaya anakku? Siapa yang bayar pinjaman rumahku? Siapa yang akan bayar pinjaman keretaku? Jangan sebab begitu kita lepaskan kepercayaan kita. Amen? Ya, bertahan. Bertahan. Walaupun kita terpaksa korban dan rugi banyak, bertahan. Sebab siapa yang cuba mendapatkan dunia ini, dia akan hilang nyawanya. Tapi siapa yang hilang nyawanya demi Tuhan, dia akan mendapat nyawanya. Seperti di Markus mengatakan, di mana akhir itu, sebab orang yang buat begitu, dia dapat menyelamatkan jiwanya. Itunya maksud selamat. Amen. Jadi itulah di 1 Petrus pasal 5, sadarlah, berjaga-jagalah lawanmu. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahawa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Dengan iman yang teguh, kata yang sama, bertahan. Dengan iman yang teguh, supaya kita ini tidak akan ditelan oleh singa. Saya bercakap tentang ini terutama dari segi hubungan. Sedih, ada anggota datang, dia bilang Kenan macam mana? Sebab hubungannya, dia tak tahu apakah alasan mereka pilih, adakah dah ada laki sudah. Dia bilang, oh saya suka laki ini. Dan lepas tu sebab laki itu adalah dari agama yang lain, IC-nya telah diletakkan satu perkataan Muslim. Sedih. Sebab dengan perkataan di IC itu, gereja tidak boleh, walaupun dia meninggal, gereja tidak boleh mengkuburkan dia. Dan dari sana, kau tahu, anaknya semua orang Muslim. Jangan sebab dia handsome kah, apakah, kita dah ada laki lain sudah. Banyak tu. Kau buka mata, banyak tu di sini, banyak cowok-cowok di sini. Jangan kita sekali-sekala jatuh dalam cobaan dan ditelan oleh singa. Saya ada satu kawan projek, mereka dipaksa untuk hantar tender, apa tu tender kan? Untuk dapat projek dari kerajaan. Kerajaan paksa mereka masukkan tender, sebab kalau masukkan tender untuk dapat projek, dia minta tu. Kawanku ni diminta datang berapa ratus ribu untuk hantar tender ya. Dia bilang kalau kau tidak buat, kamu akan disenaraikan lama hitam. Lain kali kau tidak akan projek sudah. Dalam profession kamu, pekerjaan kamu ni sebagai arkitek, kamu tidak lagi akan dapat projek. Kami akan blacklist kamu. Jangan ukur dengan begitu, saya puji Tuhan, sebab latihan pemulihan yang telah dia lalui bersama saya. Dia puji Tuhan. Ya, dia mau. Walaupun waktu itu cobaannya adalah anaknya sedang masuk ke universiti, banyak dia harus biaya, banyak pembayaran daripada pinjaman dan sebagainya, dia harus selesaikan itu. Seolah-olah ini projek yang dapat membantu dia, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia berdoa, dia kasih tahu dia berdoa, dia tidak mau. Walaupun dia akan disenaraikan lama hitam, blacklisted, dia tidak akan melakukan. Okay, puji Tuhan, walaupun projek yang berjuta-juta itu telah hilang, dia pun tidak disenarai nama hitam. Malahan sekarang dia masih okey. Dia masih bagus. Jadi siapa yang bertahan untuk Tuhan, Tuhan tidak akan lupakan kamu. Kalau siapa yang tidak bertahan untuk Tuhan dan cuba sesatkan diri, Tuhan tidak dapat buat apa-apa sudah.
Sebab kita yang memilih. Okey? Jadi berhati-hati. Anak-anak muda, dari segi hubungan di sekolah, apa yang terjadi daripada kau hilang sekolah kamu, jangan dimuktakan. Okay? Kamu bukannya bersendirian. Tuhan beserta dengan kamu. Amen. Lapor kepada pastor, lapor kepada pemimpin kamu, lapor kepada ibu bapa kamu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut sebab wah nanti saya dah boleh pelajar sudah. Jangan. Kau dimuktakan dan ikut mereka habis. Seluruh generasi kita akan hilang orang-orang Kristen. Okay? Dan diberi nama lain dalam undang-undang perlembagaan. Okey? Jadi jangan ditelan oleh singa. Kita harus berdiri teguh dengan iman yang teguh. 1 Korintus pasal 16-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dengan iman dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, berdiri dengan teguh. Amin. Jadi akhirnya kita boleh lihat bahwa di ayat 13 hingga 14 Yesus membawa kepada mereka adalah kita harus bertahan sampai akhir, baru akan diselamatkan. Dan lepas tu ayat ke-14 kita lihat di ayat ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ini kerja kita. Bukannya bertahan di sana tidak buat apa-apa, kita menginjil. Makin banyak penderitaan, makin banyak bencana, makin banyak bertambah susah, kita harus lebih giat lagi dalam membuat penginjilan. Supaya sama-sama nanti di penghujung itu seisi keluarga akan masuk ke surga dan diselamatkan. Amen. Ramai orang cuba katakan, oh hari kiamat sudah Kenan. Ya, jadi waktu pandemik datang sudah Yesus. Ya, jadi sebab yang saya mau tanya adalah kalau Yesus datang kan, dia pasti akan datang. Jangan takut bila, hanya berwaspadalah. Yang harus kita tanya adalah, adakah kita siap? Okay. Bayangkan kalau Yesus datang, ada yang ditinggalkan. Kita mau pastikan bahwa Yesus datang, semua kita ini, termasuk ahli keluarga kita, suami kita, istri kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tatuk-tatuk nenek kita, keluarga kita, semuanya berada di titik akhir itu. Tiada satu pun yang harus ditinggalkan. Itulah kerja kita sekarang. Bukannya kita lihat, oh ada pandemik, ada ini, ada bencana, kita tapuk dan tinggal di rumah, tak mau keluar. Tidak. Harusnya kita keluar untuk menginjil. Bawalah semua orang terima Yesus. Amen. Ya. Jadi ayat terakhir itu kita boleh lihat di Markus pasal 13. Apa yang Yesus katakan? Apa yang ku katakan kepadamu, ku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bukannya mengelak, tapi berjaga-jagalah. Kalau nampak satu tanda di sana bahwa lantai itu licin, berwaspadalah. Jangan kita lihat tanda, wih jangan pergi, kita pulang rumah, tutup kunci pintu dan sebagainya. Adapun kita coba elak bangunan lain baru kembali, tidak. Kalau nampak, itulah tandanya Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah. Amen. Dan bertahan sampai habis. Polycarp, satu bishop, saya percaya yang terakhir, yang juga dikenal bahwa dia bersama-sama dengan Rasul Yohanes. Dia di Smyrna. Smyrna adalah satu gereja, 7 gereja yang dikatakan di Wahyu, yang sekarang di Turki. Tahun depan akan pergi itu. Kali pertama saya berada di sana, gereja yang dia gembalakan, ada lukisan-lukisan. Saya dengar ceritanya, sangat mengharukan. Polycarp
dianiaya, dia diugut, suruh dia mengingkari Yesus. Dia bilang, sudah 86 tahun saya melayani Tuhan. Saya tidak akan menghujat dia. Ya, jadi kami ini akan membakar kamu. Okey, saya dibakar oleh api, kamu akan dibakar dengan satu eternal judgment, satu penghakiman yang kekal. Akhirnya dia diikat, dibakar, tapi tidak hangus. Yang terjadi adalah orang lihat seperti kelihatan macam emas dan perak bersinar-sinar di sana dalam tubuhnya. Dan juga haruman frankincense yang digunakan untuk mengurapi Yesus waktu Yesus meninggal tu. Okey. Satu haruman menutupi seluruh tempat itu. Akhirnya mereka ni masih jahat lah. Dia suruh orang pakai pisau untuk cucuk Polycarp. Waktu saya dengar, saya bilang, wah, luar biasa. Sebab saya tidak tahu. Walaupun sekarang saya sangat taat. Saya buat renungan, saya buat membaca kitab, saya berdoa tiap-tiap hari. Minggu dah pernah, kecuali saya sakit. Itu pun sakit mau datang lagi. Okey tu, dikatakan seorang yang taat, seorang yang bukan sangat saleh lah, tapi boleh saleh jugalah. Tidak sempurna. Tapi waktu saya dengar cerita itu, saya tanya, bolehkah saya bertahan sampai umur 86 tahun? So, hanya orang yang bertahan seperti dia sampai akhir. Walaupun tubuhnya dibunuh, tapi jiwanya diselamatkan. Hari ini saya menolong kita semua. Apa yang terjadi, yang akan terjadi, seperti yang Tuhan buatkan penderitaan ini, dia pasti akan tiba. Tapi berwaspadalah untuk menghadapinya dan bertahanlah sampai habis, sampai titik akhir itu. Barulah kita akan diselamatkan. Amen. Jangan sebab apa sejak kebaikankah, satu, ada orang bilang pekat sementara kah? Jangan. Jangan orang kasih sikit wang kah, nama kah, kebaikan kah, projek kah, ataupun dari segi hubungan kah, kita bilang okey. Tidak okey itu. Kita harus bertahan sampai habis. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas peringatan yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan kuatkan iman kami supaya kami dapat berdiri teguh atas iman itu. Kami tidak akan sesat, tidak akan jatuh, tapi bertahan, berdiri teguh sampai habis. Apa saja, yang muda, yang tua, yang masih belajar, ataupun yang kerja, ataupun yang ada bisnes, ataupun yang sedang melayani. Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Jadikan kami seperti Polycarp, di mana dia taat sampai mati. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menghadapi penderitaan yang telah dinubuatkan, di mana sebelum Yesus engkau kembali, semua ini pasti akan terjadi. Kuatkan iman kami untuk menghadapinya Tuhan. Bukan menyelesaikannya, tapi kami dapat menghadapinya dengan penuh keteguhan. Tuhan Yesus, engkau beserta dengan kami. Serahkan semua ini Tuhan. Biarlah hidup kami ini dapat bertahan sampai ujungnya. Dan semuanya akan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mengikuti dalam pengakuan iman Yasin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah,
yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan didirikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Dipersilakan duduk. Ya, syukur puji Tuhan karena kita sudah mendengar khotbah sebentar tadi yang sangat terdorong bagi saya. Jadi sebelum itu kita mengalu-alukan kedatangan buat saudara-saudari yang baru pertama kali ya berada di gereja ini. Ada di antara kita yang baru pertama kali, sila lambai-lambaikan tangan Anda. Kalau Anda adalah orang yang pertama kali. Ada? Oke, beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Kita ada satu orang. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada pastikan minggu depan kita bawa satu orang setiap kita ya. Jadi mari kita mengalu-alukan kedatangan buat saudara kita yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Ya, kita berdoa supaya ya ada lebih ramai lagi ya orang akan hadir di gereja ini untuk beribadah bersama. Jadi kita terus saja dalam pengumuman kita. Oke, pengumuman untuk hari keluarga ya. Hari keluarga akan diadakan pada 16 September. Jadi ya pada hari Jumaat. Jadi apakah Anda sudah register ataupun sudah mendaftar? Kalau yang belum, saya mendorong Anda untuk mendaftar. Yurannya hanya RM5, katakan RM5. Ya, jadi tarik tutup itu akan tutup pada 4 September. Jadi jangan lambat ya. Pastikan Anda jangan ketinggalan untuk bersama-sama untuk memeriahkan suasana hari keluarga. Dan seterusnya minggu depan adalah Campaign Derma Darah ya. Seperti biasa kita akan mengadakan Campaign Derma Darah. Jadi pastikan minggu depan Anda hadir yang sudah menderma darah sebelum ini ya. Anda siapkan diri Anda untuk menderma darah dan kita percaya akan ada ramai lagi ya yang akan menderma darah karena ini sangat penting karena ada banyak diperlukan darah untuk kita semua. Ya. Dan seterusnya kita ada kemah kanak-kanak, ya kemah kanak-kanak yang akan diadakan pada 17 dan 18 September, ya, yang akan diadakan di Dewan GSC dan yurannya hanya RM10. Ya, katakan yuran RM10. Murah ini, tidak mahal ya. Jadi saya mendorong buat semua ibu bapak, dorong anak-anak Anda untuk mengikuti kemah kanak-kanak yang akan diadakan pada 17 dan 18 September. Ya, umur dalam 7 hingga 12 tahun. Jadi ini kita galakkan yuran hanya RM10 dan kalau Anda mau mengikutinya, anak-anak Anda mau mengikutinya, silah berhubung dengan Cek Keti dan juga Cek Mika ya untuk maklumat lanjut. Dan kita juga ada tempahan baju. Ya, tempahan baju seperti kita sudah dengar bahwa tempahan baju sudah tidak boleh menempa lagi bagi orang dewasa. Tetapi kita ada berita yang baik. Ya, kita ada berita baik, ada kumpulan 3 yang akan kumpulan 3 ini akan kita boleh mengorder lagi untuk baju ulang tahun diosis yang ke-60
ya untuk dewasa sehingga 28 Agustus. Jadi masih belum terlambat. Mungkin ada yang mau tanya, dia bilang, sudah tarik tutup kah? Sebenarnya sudah tarik tutup, tetapi kita buka untuk kumpulan yang ketiga dan akan tutup pada 28 Agustus. Jadi kanak-kanak 15 Agustus. Jadi pastikan kanak-kanak yang mau juga baju untuk baju ulang tahun Diosis yang ke-60, Anda boleh menempahnya secepat mungkin. Jangan sampai tarik tutup yang sudah tarik tutup sudah tamat, and then lepas itu kamu mau mendaftar ataupun menempa baju. Jadi pastikan Anda jangan ketinggalan untuk menempa baju ini. Dan seterusnya kita terus saja siapkan hati kita untuk doa syafaat. Shalom semua, mari kita menyediakan diri untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan atas firman-Mu yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau inginkan kami terus setia dalam Engkau Tuhan untuk menghadapi hari-hari yang baru Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami terus beriman kepada Engkau sampai saat akhir kami di dunia ini Tuhan, supaya kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami ingin bersyukur dan memuji atas segala firman yang Kau telah berikan, atas segala kasih yang Kau telah curahkan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam aktiviti kami, pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan ya Tuhan dalam kehidupan seharian kami Tuhan. Tuhan kami ingin berdoa sebagai murid Kristus Tuhan, kami ingin berdoa supaya meminta pertolongan daripada Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan, dengan sepenuh kekuatan, dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami terus berdoa sehingga berlakunya Tuhan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau, biarlah kami terus bersama-sama dengan Engkau Tuhan untuk membawa seseorang ya Tuhan yang terus percaya akan Engkau Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, ajar kami terus bersama-sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan untuk Alpha bahasa Chinese Tuhan yang akan berlaku pada 14 September ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memakai setiap guru-guru yang mengajar, setiap apapun yang konten yang akan disampaikan untuk Alpha ini Tuhan, kami percaya. Kami ingin berdoa untuk semua kelompok latihan dan pemuridan yang akan membawa orang baharu untuk mengikuti cara ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan rencana-Mu indah dalam Alpha ini Tuhan, yang Engkau akan memanggil, Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka yang hadir dan juga orang-orang baru yang akan hadir dan untuk mengikuti Alpha ini ya Tuhan. Tuhan, pakai mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi terang dan garam kepada orang lain ya Tuhan, menyinari kehidupan orang lain ya Tuhan melalui kasih-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kemah kanak-kanak BM yang akan dianjurkan pada 17 dan 18 September ini Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu adalah yang terindah bagi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka adalah waris kami Tuhan, waris untuk kerajaan-Mu Tuhan, untuk menyebarkan Injil-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memakai anak-anak kami Tuhan. Kami ingin berdoa untuk persediaan kemah ini Tuhan. Biarlah Engkau melengkapi setiap guru-guru, setiap peserta dan anak-anak ya Tuhan, supaya mereka siap untuk mengikuti kemah ini Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan di kemah ini adalah untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami ingin menyerahkan juga Tuhan setiap jemaat-jemaat kami ya Tuhan, jemaat BM bahasa Inggris dan bahasa Chinese terutamanya di gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan iman mereka, Engkau memakai mereka Tuhan,
supaya mereka menjadi terang dan garam kepada orang lain di sekeliling mereka, di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan Tuhan apapun pergumulan mereka, bagi mereka yang sakit Engkau sembuhkan, bagi mereka yang berduka Engkau akan hiburkan Tuhan. Engkau akan memegang mereka di saat-saat mereka memerlukan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau kuatkan iman mereka sehingga sampai saat akhir seperti firman yang Kau telah sampaikan pada hari ini Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena kasih-Mu dan anugerah-Mu tidak pernah putus dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan, kami ingin menyerahkan setiap doa kami ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menaungi doa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan semua doa ini Tuhan di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya mencoba Anda berdiri bersama-sama. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Damailah. Saya terus mau mentolong kita semua, walaupun kita ada beg persembahan, tapi ada kotaknya persembahan. Di mana satu di depan, satu di sini. Sebelum masuk kamu boleh melakukan persembahan ataupun sebelum datang untuk menerima jamuan kudus. Okay, itulah sebab lepas jamuan kudus kita akan berdoa kesyukuran daripada persembahan itu. Okay, jadi kita terus taat kepada Tuhan dan memberi dengan yang terbaiknya kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dari mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Tiga oknum sama keagungan, tak terbagi kemuliaannya bagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara-suara malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu.
Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Saya menjemput anda duduk untuk kita siapkan hati untuk menerima jamuan kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di sorga. Sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk tersiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucapkan syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuhku yang diberikan kepada kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Sama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin.
Mari kita bersyukur atas persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, kerana segalanya adalah pemberian-Mu. Dan apa yang kami berikan ini, kebunian-Mu juga. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saya mohon jemput anda berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dalam nama Kristus. Amin. 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 Kemuliaan kepada Tuhan. Semoga semua terus diberkati. Sampai bertemu lagi pada minggu hadapan. Sementara itu, teruskan beri senyuman yang indah sama satu sama lain. Kita diutus untuk berdiri teguh di mana pun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di depan Dia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapa harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia. Tetaplah setia. Berapa harga yang harus kita bayarkan, lebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh di mana pun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus
dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia. Bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia. Nama Yesuslah Tuhan, berapa harga yang harus kita bayarkan. Hadapan melampaui anugerahnya yang mulia sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia. Dan tetaplah setia, berapa harga yang harus kita bayarkan. Lebih mulia mahkota tersedia. Lebih mulia mahkota tersedia. Lebih mulia mahkota tersedia. Amin. Amin. Oke, kebaktian kita sampai di sini. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa, untuk memberi kami waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan dengan sebagian firman-Mu Tuhan. Tetapi sebelum kami bersurai di tempat ini, dalam tujuan kami masing-masing di destinasi, Engkau berkati, kiranya Tuhan memberkati, akan kami membawa juga berkat ke saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu pada saat ini ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin.